Amin. Merupakan pujian yang penuh dengan anugerah. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita memberikan salam kepada saudara di sebelah kita. Jabatan adalah hadiah dari Tuhan. Judul firman hari ini adalah alasan mengapa Dia menguatkanku. Bulan Mei adalah bulan keluarga dengan berbagai hari peringatan yang berkaitan dengan keluarga. Secara gerejawi, minggu pertama bulan Mei adalah hari anak dan minggu kedua adalah hari orang tua. Namun karena minggu pertama dirayakan sebagai hari misi Yewon, setelah konferensi misi dunia, maka komite generasi berikutnya memperingati hari anak di hari ini. Hal yang penting adalah bahwa generasi orang tua harus membangun generasi berikutnya, yaitu keturunan kita, dengan secara benar di dalam perjanjian. Siklus kejahatan yang berulang dalam kitab Hakim-Hakim terjadi karena munculnya generasi yang berbeda. Ciri khas dari generasi yang berbeda itu adalah bahwa mereka kehilangan perjanjian. Dan itu adalah sebuah cycle yang berulang-ulang. Kenapa hal itu terjadi? Karena generasi orang tua gagal menyampaikan perjanjian dengan benar. Generasi berikutnya akhirnya berubah menjadi generasi yang berbeda. Berbeda dengan generasi kita. Berbeda secara budaya, tetapi juga berbeda secara rohani. Apa itu generasi yang berbeda? Generasi yang tidak di dalam perjanjian Tuhan. Oleh karena itu sangat penting bagaimana generasi orang tua, para ayah dan ibu menjalani kehidupan rohani mereka. Karena anak-anak itu belajar dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi yang penting bukanlah seberapa hebat kata-kata yang diucapkan oleh orang tua di depan anak, melainkan bagaimana tindakan mereka. Jika orang tua mengucapkan kata-kata yang terdengar baik di depan anak, tetapi hidup mereka bertentangan dengan kata-kata itu, maka sebaik apapun kata-kata tersebut, itu tidak akan berdampak pada anak. Jadi kenapa kok ada anak-anak yang tidak mendengarkan orang tua? Karena anak-anak sudah memiliki gambaran tersendiri di dalam pikiran mereka. Orang tua saya seperti ini. Walaupun apa yang diucapkan dan yang dilakukannya itu berbeda ternyata. Jadi yang paling penting adalah bagaimana saya sebagai orang tua bisa menyampaikan janji firman Tuhan ini kepada anak-anak saya. Dan salah satunya adalah melihat bagaimana jabatan yang saudara punya. Hal yang paling penting adalah dalam memberikan pengaruh rohani secara alami kepada anak-anak. Anak-anak saudara memperhatikan bagaimana saudara menjalankan jabatan tersebut. Mulai dari apakah saudara datang ke gereja pada hari Minggu dengan sukacita, rasa syukur, antusias, dan kebahagiaan semuanya terlihat oleh mata anak-anak.
Anak-anak itu melihat semuanya. Semuanya terlihat. Jadi pengaruh rohani dari saudara-saudara itu terlihat dan sangat berpengaruh kepada anak-anak. Seberapa besar saudara menghargai dan menjalani jabatan yang Tuhan berikan dengan rasa syukur pun terekam dalam radar anak-anak saudara. Apakah saudara merasa terbeban seperti melakukan ini dengan terpaksa? Itu anak-anak pun juga tahu. Jadi sebagai orang tua, bukan dengan perkataan, tetapi ketika saudara menikmati jabatan yang Tuhan berikan, itu akan terlihat secara otomatis oleh anak-anak. Jadi sebagai orang tua biasanya memiliki kebiasaan untuk menasihati dan banyak bicara, tetapi bukan itulah yang penting. Karena semuanya itu terlihat secara otomatis. Jadi anak-anak itu akan mengerti apa yang didengar dan dilakukan oleh orang tua. Dalam ayat utama hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan sukacita dan syukurnya kepada Yesus yang telah mempercayakan jabatan pelayanan kepadanya. Rasul Paulus memulai dengan menyatakan bahwa alasan ia melayani sampai sekarang adalah karena Kristus Yesus yang telah menguatkannya. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menguatkan aku, karena Ia memandang aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kristus Yesus memandangnya setia dan Ia telah menguatkannya. Aku menjalani jabatan yang dipercayakan kepadaku ini dengan penuh rasa syukur. Dan ketika hal ini harus menjadi keyakinan rohani dan pengakuan iman bagi semua orang yang menerima jabatan pelayanan. Jadi yang terutama, Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menjalankan misi yang Ia berikan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan saya sendiri, memangnya saya ini punya kekuatan apa? Bahkan ketika Yesus memanggil para murid, Ia berkata, "Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia." Yaitu berarti Yesus sendirilah yang akan membimbing mereka menjadi penjala manusia. Jadi pekerjaan sebagai nelayan itu bukanlah hal yang mudah. Banyak juga multi etnis yang pernah menjadi nelayan, tetapi akhirnya mereka berhenti karena itu adalah sangat berat. Justru Tuhan memakai orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi hal ini sama juga terjadi saat Ia memberikan misi penginjilan kepada para murid sesaat sebelum Ia bangkit ke sorga. Ia berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Jadi itu bukan seperti perintah, tetapi adalah janji Yesus supaya kita bisa menjadi seperti itu. Dia yang akan melakukannya, bukan kita. Jadi kalau kita bisa merasakan jabatan itu sebagai hadiah, ya kita akan melakukannya dengan taat dan bahagia, bukan dengan terpaksa. Jadi ada saudara yang ketika mendapatkan jabatan dan akhirnya merasa tidak cocok dan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Saya melihat keluarga-keluarga yang seperti itu. Saya memiliki keluarga jauh yang seperti itu. Dan akhirnya anak-anaknya juga seperti itu, selalu menceritakan hal-hal yang tidak enak kepada orang lain. Padahal orang tua saya tidak seperti itu. Dan saya berharap supaya saudara bisa menerima jabatan yang Tuhan berikan. Bukan dengan keluhan. Kenapa? Karena kalau akibat buruknya terjadi, siapa yang akan bisa menolongnya? Jadi Rasul Paulus menjalani pelayanannya sambil benar-benar merasakan berkat ini secara nyata. Ia hidup dengan mengandalkan kuasa Yesus Kristus yang telah menguatkannya. Amin. Jadi saya berharap bisa seperti saudara. Ini saya sudah merasakannya sendiri. Saya mendapatkan banyak jabatan di tahun-tahun yang berbeda dan saya melakukannya dengan sukacita. Jadi tidak ada hal yang namanya menjadi keluhan. Jadi saya dipanggil ke berbagai acara karena sangat bersyukur dengan jabatan itu. Jadi saya benar-benar bisa merasakan apa yang disebut dengan jabatan adalah sebuah jalur dari berkat. Karena banyak orang-orang di luar sana yang ketika mendapatkan jabatan, diberikan jabatan, mereka tidak bersyukur. Saudara, melalui ayat utama hari ini, ia juga menjelaskan kehidupan seperti apa yang diinginkan Tuhan darinya setelah ia menguatkannya. Subjudul yang pertama adalah kesetiaan dalam jabatan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena
Ia telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Rasul Paulus saat memulai surat 1 Timotius terlebih dahulu menekankan agar tidak terjerumus pada ajaran yang sesat, melainkan tetap berada di dalam ajaran yang benar, yang mengikuti Injil kemuliaan Allah. Ada ajaran yang benar dan ada ajaran yang sesat. Jadi saudara harus bisa membedakannya. Dan kemudian dalam bagian ayat utama hari ini, Rasul Paulus, bersaksi bagaimana dirinya telah diubahkan secara menyeluruh melalui Injil ini. Dan sekaligus menekankan pentingnya sebuah jabatan pelayanan. Dan yang terutama, Paulus mengungkapkan rasa syukur dan harusnya atas Kristus Yesus yang telah memberinya kekuatan, memandangnya setia, dan mempercayakan jabatan pelayanan kepadanya. Jadi saudara harus bersyukur. Memangnya saya ini siapa? Kok bisa sampai diberikan jabatan untuk mendidik anak-anak di gereja? Tapi ternyata kita harus bisa menerima hal itu dengan ucapan syukur. Dan sebagai pendidik, bagaimana Tuhan bisa memakai saya untuk bisa memberikan firman kepada anak-anak? Jadi saudara harus bersyukur dengan hal itu. Jadi banyak orang di luar sana yang walaupun pergi ke gereja, tetapi dia sebenarnya tidak dewasa di dalam iman. Saya pernah melihat orang-orang seperti itu. Tapi tidak pernah bisa bersyukur. Ungkapan memandang aku setia dalam ayat ini sebenarnya tidak hanya berarti setia seperti yang biasa kita pahami, melainkan bermakna bahwa Allah percaya kepadaku. Itu adalah jabatan. Jadi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Jadi itu artinya Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Itu akan menjadikan kekuatan tersendiri untuk kita. Seperti kalau seorang suami dipercayai oleh istri. Kalau seorang pasangan mereka bertengkar, itu sebenarnya sudah dikuasai oleh iblis. Tentu saja iblis akan bersyukur dan senang akan hal itu. Sebagaimana orang tua percaya kepada anak-anaknya dan juga anak-anak juga percaya kepada orang tuanya, tentu saja itu akan menjadi kekuatan dalam keluarga itu. Jadi saya berharap supaya para istri menyetujui keputusan-keputusan yang diberikan oleh para suami. Itu akan menjadi hal yang berbeda.
남편이 잘하더니 잘 믿고 신앙이 잘하니까 지보다 더 잘하니까 이제는 막 기어올라 그냥 남편을 좌지우지해. 불신자들은요 그럼 증가가 봅니다. 다른 살림 차려버려요 그냥. 이거 알아야 돼요. 예수 믿으니까 못하는 거요. 그 약점 잡고 이용해서 사람 괴롭히면 안 돼요. 내가 볼 때 그래. 참 착한 장로인데 보면 집에서 고난을 당해. 왜 당하냐? 장로 때라고 장로라는. Saya pernah melihat 잘하는데 당해. seorang jemaat yang akhirnya bisa menjadi diakon, tapi dia seperti 믿으시 바랍니다. kesusahan dalam keluarganya. 좀 해줘라. Ternyata penyebabnya adalah ketika dia menjadi seorang diakon. Jadi 말하는 여자는 istrinya seperti jengkel dan terjadi masalah. 당연한 걸 뭘. 저도 들은 적 없습니다만 어떻다. 서로 믿어준다. Saling mempercayai. 그것도 하나님이 나를 믿어준다. Dan itu terlebih lagi ketika Allah mempercayai saya. 라는 이 확신 속에서 직분을 바라보게 되면요. 직분을 감당하게 되면 충성스럽게 있어요. 하나님이 나를 믿어서 내 직분을 주었는데 Kan Allah 뭐 사람이 sudah mempercayai kita dan akhirnya memberikan jabatan itu kepada kita. 하나님 나라를 충성되게 여겨 직분을 맡겨줬는데 바울은요 자신이 과거에는 해방자요 핍박자요 폭행자요 Rasul Paulus mengakui bahwa dahulu ia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang kejam. 이라고 하면 남녀노소를 Ia menghalangi pemberitaan Injil dan menjarakan siapapun yang percaya kepada Kristus 교회까지 찾아다니면서 tanpa pandang usia maupun jenis kelamin. 예수 믿사를 잡아당기는 Bahkan ia pergi melampaui wilayah Israel untuk melakukan penganiayaan, menjadi penganiaya yang tak tertandingi, yang paling jahat. 이런 인간이 담에서 도상에서 Sebelum bertemu Yesus Kristus yang telah bangkit di jalan menuju Damsyik, keahliannya adalah menangkap orang-orang percaya dan menyeret mereka dan membawa mereka ke hadapan mahkamah agama. 이것을 위해서는 Demi hal ini, ia tidak segan bertindak brutal dan memiliki semangat luar biasa dalam mengejar tujuannya. 예수 믿사를 잡아 가두는 데 그 정도가 얼마나 심했던지 Betapa parahnya keadaannya hingga dalam ayat 15 ia menyebut dirinya sebagai yang paling berdosa di antara para pendosa. Artinya ia mengakui dirinya sebagai yang paling jahat di antara para penjahat. 그런데 Namun, Rasul Paulus menyampaikan pernyataan tersebut bukan untuk menekankan besarnya dosa yang pernah ia lakukan, 이 바울이 강조한 tetapi yang ingin Paulus tekankan adalah bahwa meskipun ia seperti itu, anugerah dan belas kasih Tuhan yang memanggilnya menjadi rasul 바로 부르셔서 주의를 할 수 있는 dan mengizinkannya melakukan pekerjaan, itulah yang paling penting. 이걸 지금 강조하는 것입니다. 하나님은 그런 분이에요. Tuhan adalah orang yang seperti itu, 은혜와 긍휼. penuh. 본문 표현대로 하자면 그리스도 예수께서 자신을 능하게 하셨다. 고린도서 15장 Dengan belas kasih. 이 부분을 아주 사실적으로 고백을 바울이 하고 있죠. 나는 Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 부끄러운 수치를 다 드러내면서 결국은 하나님의 은혜였다라고 말하는데 이번에 교황이 된 제24세는 그러게요. 나는 겸손한 사람이다. 참 이해 안 돼요. 본인이 어떻게 자기를 보고 나는 겸손한 사람입니다. Sangat sulit untuk dipahami bagaimana dia bisa mengatakan dirinya adalah seorang yang rendah hati. 자기가 겸손해서 교황됐나?
그것을 하나님 은혜라고 말했는데 Tapi Paulus bisa mengatakan semuanya itu adalah hanya oleh anugerah Tuhan. 복음은 이런 표현입니다. 나는 평평한 사람이다. 나 오늘 그 뉴스 대본 다른 복음이구나. 사도 바울이 보여준 전도자의 그 어느 누구 Dasar dari kehidupan Paulus, Rasul Paulus sebagai pemberita Injil dan langkah-langkah pelayanannya yang luar biasa dan tak tertandingi oleh siapapun adalah kesadaran akan anugerah dan rasa syukur yang 시기 바랍니다. mendalam ini. Saudara harus memiliki rasa syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. 극단적 상황이 올 때는 사람의 본색이 다 나옵니다. Kalau ada hal yang sangat berbahaya dan mendesak, ya pasti sifat asli orang itu akan muncul. 뭐 화를 내고 평소 때도 잘못하고 있으나 극단적 상황 올 때 그 사람 영적 상태가 딱 나오거든요. Jadi bisa kelihatan bagaimana sifat rohani aslinya. 그 상황 왔을 때 Bagaimana dengan saudara kalau 들어가시 바랍니다. kalau hal yang mendesak itu muncul? Saudara, saya berharap supaya saudara bisa bersyukur. 평소 때 몰라요. Kalau sehari-hari ya tidak bisa kelihatan. Tapi ketika kejadian yang mendesak itu terjadi, baru bisa kelihatan. 자신을 충성되이 여겨 직분을 주신 그리스도의 그 기대를 생각하면서 주어진 직분을 감당하는 Rasul Paulus menjalani jabatannya dengan sepenuh hati, sepenuh fokus, dan sambil memandang kepada harapan Kristus yang telah memandangnya setia. Tetapi aku tidak mengharapkan nyawaku sendiri. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bisa memberikan nyawa karena jabatan yang Tuhan berikan. Banyak dari kita yang diberikan jabatan sedikit saja terus menjadi sombong. Bahkan Paulus bisa memberikan nyawanya sendiri. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰어. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku, hakim yang adil daripadanya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kepadanya. 아들 디모데야, 내가 내게 이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 기도한 예언을 따라 Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, supaya dengan apa yang telah kunubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dan dengan iman dan hati nurani ini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya cara mereka mengucat. 바울은 디모데에게 자신이 언급한 Rasul Paulus menekankan kepada Timotius bahwa ia harus berjuang dalam pertarungan yang baik berdasarkan ajaran yang benar yang telah ia sampaikan. Ini berarti kita harus berjuang dalam pertempuran rohani dengan membawa Injil penebusan melalui salib dan kebangkitan Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan. 것을 강조했습니다. Rasul Paulus terutama menekankan bahwa kita harus bersikap tegas terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan Injil. Ia juga menasihati kita agar kita memiliki iman dan hati nurani yang baik. Ini adalah sikap rohani yang penting yang harus kita miliki saat menjalankan jabatan pelayanan 영적 무기입니다. 영적 무기. dan juga menjadi senjata rohani 한 양심. yang diperlukan untuk meraih kemenangan dalam pertempuran rohani. 바르게 아는 Iman yang dimaksud adalah iman yang memahami firman Tuhan dengan benar. 기준에서 벗어나지 않는 것. Hati nurani yang baik berarti tidak menyimpang dari firman Tuhan. 중심의 삶에서 Jika kita menyimpang dari kehidupan yang berpusat pada firman Tuhan, maka ya kita akan karam oleh iman. 사람이
Dalam ayat utama hari ini, Himenaios dan Alexander disebut sebagai contoh nyata orang-orang yang menolak iman dan hati nurani yang baik, sehingga karam dalam iman mereka. Dalam 2 Timotius 2 yang ke-18, Himenaios dikatakan telah menyebarkan ajaran bahwa kebangkitan orang mati sudah terjadi, yang menyebabkan jemaat yang sedang berjuang dalam iman dan berharap akan kebangkitan menjadi kecewa dan putus asa. Meskipun tidak diketahui secara pasti siapa Alexander ini. Dari pernyataan Rasul Paulus yang menyatakan bahwa ia menyerahkan mereka kepada iblis, dapat dipahami bahwa mereka adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran Injil, ajaran lain yang palsu, yang bukan Injil kemuliaan Allah. Jadi mereka dikeluarkan dari persekutuan, diekskomunikasi, karena sudah mengganggu. Jadi maksudnya diberikan kepada iblis adalah maksudnya dikeluarkan dari persekutuan. Namun yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah bahwa tujuan dari disiplin ini bukanlah untuk kehancuran mereka, melainkan agar melalui teguran tersebut mereka dapat bertobat dan kembali. Seperti yang dikatakan dalam ayat, supaya mereka dididik agar tidak lagi menghujat Allah. Ini menunjukkan bahwa Himenaios dan Alexander bukanlah orang yang sejak awal sudah bermasalah. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyimpang dari firman Tuhan dan hati nurani mereka menjadi mati rasa, tertutup oleh cap dosa. Dari istilah hati nurani yang dicap berarti bagian itu dibakar dengan api. Pada zaman dahulu, para budak diberi tanda kemilikan dengan cara dibakar. Kenapa kok tidak bisa mendapatkan jawaban? Karena tidak berdoa. Kenapa kok tidak mendapatkan jawaban? Karena memiliki keinginan yang berbeda, bukan sesuai dengan firman, tetapi pada pendahuluan yang terlihat oleh mata, seperti harta. Hanya materi. Kedudukan, supaya menjadi lebih tinggi daripada orang-orang lain, belajar lebih banyak, dan mereka berusaha sekeras mungkin. Itu adalah pendahuluan. Hanya yang ada di dunia, dan itu tidaklah selamanya. Walaupun berusaha keras, tapi kalau tidak sesuai dengan Injil, ya itu sama saja. Kita harus memiliki tujuan yang benar, yaitu dengan jabatan yang telah diberikan kepada saudara. Apa itu maksudnya? Saudara adalah sebagai pengganti Yesus Kristus di lapangan yang sudah Tuhan kirimkan. Saudara di sana. Bukankah hal itu sangat membanggakan? Kalau seperti itu, Tuhan akan memberkati saudara seumur hidup. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan dengan jabatan orang lain. Jadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau. Jadi saling membandingkan apakah orang itu mendapatkan berkat lebih banyak daripada saya.
Kalau seperti itu ya tidak ada jawaban dalam kehidupan saudara. 정말 중요하다. Adalah sangat penting untuk bisa all in dalam jabatan yang 사람이 마땅히 saudara punya. 그리스도 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자를 여길지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 맡은 자에게 구할 것 하나밖에 없죠. 충성. 영국의 극작가 버나드 쇼는요 이런 말을 했어요. 세상에서 가장 바보스러운 사람은 자기 직업을 의무로 생각하는 사람이다. Jadi ada seorang Inggris yang mengatakan bahwa adalah hal yang sangat menyedihkan kalau melakukan jabatan dan pekerjaan itu adalah sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Karena itu adalah suatu keharusan. 살려야 되니까 할 수 없이 Ya tidak ada hal yang lain yang menjadi pilihan. Apa yang menjadi ciri khas dari orang-orang seperti itu? Orang-orang itu penuh dengan 원망이 많아. 내 사에 짜증이죠. 내 사에 짜증이. hal-hal perkataan negatif. 뿐만 아니라 Jadi bukan hanya diri sendiri, tapi juga 그런 결과 berdampak pada orang-orang lain di sekitar orang itu. 여러분 즐겁고 행복하시 바랍니다. Jadi saya berharap supaya saudara bisa bersyukur. 기쁨 받은 걸 저렇게 행복해 할까? 저렇게 감사해 할까? 어떻게 저렇게 Bagaimana mungkin orang itu bisa sangat berbahagia ketika dia bisa mendapatkan jabatan itu ya? 아버지 엄마가 교회 일한다고 밥도 잘 안 해주지만은 이 상처가 됐지만은 Ya mungkin 큰 일이 도움돼. 우리 아버지 엄마 어린이에서 ada yang ada seorang anak yang 하고 다 합니다. sedih karena orang tuanya tidak terlalu mengurusi, jadi tidak ada makanan di rumah. Seharusnya bisa bangga, oh berarti orang tua saya sudah all in di dalam pelayanan di gereja. Kita sudah bersyukur dengan mendapatkan keselamatan, tetapi Tuhan terlebih lagi memberikan jabatan itu kepada saya. Tentu saja itu sangat bersyukur. 어떻게 세월을 가는 줄을 모르겠다니까 너무 감사했어. 40년 전에 본 분들도 어째 똑같네 그래 똑같네 그래. 참 신기하다. 어떻게 40년 전에 개척할 때 있던 팀들 와서 미국에서 와서 목사님 개척할 때 그때하고 40몇 년 전에 똑같네요. 저는 그리 안 봅니다만은 여러분 하나님이 나를 직분 삼으시고 직분 주시고 긍지와 자부심 가지시 바랍니다. Saya berharap supaya saudara memiliki rasa percaya diri dan melakukan pelayanan yang sudah dipercayakan kepada saudara. 그래서요 갈렙처럼 약속의 땅을 확실하게 차지하는 성경적 Jadi seperti Kaleb, 충성의 대명사들 다 되시기를 주님으로 축복합니다. 이거 아무도 하나 더 남았네요. oh ternyata masih ada satu bagian. 과일 맞았다고 성경에 나오잖아요. 과일 맞았다는 말을 했는데요. 불로 찢음을 받는다라는 그런 의미인데요. 당시 노예들은요 신체 부위에 이렇게 불로 찢습니다. 누구의 소유다. 노예는 재산이니까 찢어버려요. 아. 과일로 팍 찍으면 Jadi ada cap 노예로 sebagai seorang 찢긴 부분은요 다른 부위하고 달라가지고 감각이 없어집니다. 딱딱해져요. 이렇게 우리의 양심은 어느 순간에 seorang budak. 감각 없어져요. 감각이 없어져 영적 감각이 없어져. 목요일자 요한 칼빈은요 나쁜 양심은 Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa manusia menjalani hidupnya dengan sia-sia karena tidak memiliki 4 hal di sepanjang hidupnya. Saat muda, kita tidak punya akal sehat karena hidup terlalu begitu saja. Kemudian saat dewasa, kita tidak punya kesadaran. Jadi hidup dijalani dengan sia-sia. Pada saat usia paruh baya, kita tidak punya waktu luang. Jadi hidup hanya menghabiskan waktu begitu saja. Dan saat sudah tua, kita tidak punya kekuatan. Jadi waktu berlalu tanpa
daya. Itu adalah pernyataan yang cukup masuk akal. Jika kita tidak terjaga secara rohani, kita pun akhirnya menjadi hidup dengan sia-sia, hanya mengikuti alur waktu tanpa arah. 그 핵심이 바로 예배 성공입니다. Jadi intinya adalah 바랍니다. 예배 때 언약 잡으시기 바랍니다. sukses menjaga jam-jam ibadah saudara. 여러분 예배 시간을 통해서 영적으로 샘을 얻을 때 쉽지 않고 언약에 도전할 수 있어요. 영계 모든 성도들 정말 하나님 말씀에 사로잡혀서 믿음의 선한 Saya memberkati seluruh gereja Yeon dalam nama Tuhan agar saudara menjalani hidup yang bijaksana, menghargai waktu dan menjadi pelayan yang setia. 자가 인생은 네 가지가 Oh. 있기 때문에 허무하게 보낸다는 말을 Nah, seorang filsuf 가지고 pernah mengatakan bahwa manusia menjalani hidupnya yang sia-sia karena tidak memiliki 4 hal sepanjang hidupnya. Saat muda, kita tidak punya akal. Jadi hidupnya berlaku begitu saja. Saat dewasa, tidak punya kesadaran dan hidup menjadi sia-sia. Dan waktu parubaya, tidak punya waktu luang. Akhirnya waktu dihabiskan begitu saja. Dan saat tua, kita tidak punya kekuatan. Jadi waktu berlalu tanpa daya. Itu adalah pernyataan yang cukup masuk akal. Dalam Efesus, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang arif, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya memberkati seluruh jemaat jemaat gereja Yeon dalam nama Tuhan agar saudara menjalani hidup dengan bijaksana, menghargai waktu dan menjadi pelayan yang setia, menjalankan jabatan yang telah dipercayakan, serta dengan nyata membuktikan alasan mengapa Tuhan memberikan jabatan kepada saudara. Mari kita berdoa. Dan saya berdoa seperti saudara menjadi seperti Paulus, supaya bisa menyenangkan Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa, dan menjadi tokoh utama dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk keselamatan jiwa-jiwa.